kak. Spill skincare-nya dong. Kakaknya cantik banget. Aku yang wawancara. Bukan aku. Nah, ini akan kita wawancara. Tonton terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya Haiza Anova Kalila Aundia dan rekan saya sebagai notulen Anissa Triwulandari. Kami di sini akan mewawancarai salah satu narasumber yang sangat inspiratif bagi kita semua. Halo Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haiza dan teman saya Caca dari UNY Prodi PBSI kelas I. Nah, niat kami di sini izin mewawancarai terkait kan sudah kita ketahui bahwa ibu dan bapak adalah pemilik kosannya Silvi teman kami, lalu mempunyai usaha dagang seperti dia Bu. Nah, sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Yuni. Dengan ibu Yuni. Nah teman-teman, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu terkait kos-kosan dan juga usaha yang dimiliki oleh ibu Yuni. Untuk kos-kosnya sendiri, apakah sekarang kamar semua terisi apa tidak Bu? Ya bersyukur terisi semua. Alhamdulillah. Nah, apakah setiap tahun atau setiap bulan kamar itu terisi penuh atau ada di mana tahun yang kamarnya itu tidak terisi penuh seperti itu? Bersyukur juga terisi. Sebelum ada yang keluar udah ada yang booking. Berarti selalu terisi penuh ya Bu. Alhamdulillah. Nah, terus bagaimana cara dari ibu dan suami menentukan atau menyesuaikan harga sewa kamar? Apakah harganya itu dipengaruhi oleh inflasi atau harga pesaing atau biaya operasional seperti harga-harga yang seperti harga kayak lemari seperti itu? Udah beberapa tahun ini belum naik sih. Cuma yang pengaruhi ini biaya listrik. Oh iya, tapi cara menentukan harga sewa kamarnya itu dilihat dari apanya Bu? Yang pasti dari tempat lokasi ini ya, kan ada beberapa yang ada yang kamar mandi luar, ada yang kamar mandi dalam, itu juga menentukan perbedaan harganya juga. Baik. Lalu untuk biaya operasional yang terbesar nih Bu, kalau kayak bayar listrik atau air, nah itu biaya yang paling besar itu biaya apa Bu? Biaya listrik. Biaya listrik. Kira-kira kalau untuk biaya listrik itu per tahun atau per bulan Bu? Per bulan. Oke. Kan ngisi token itu kan. Ya. Nah, apakah harga listrik itu berubah-ubah Bu? Kayak setahun ini turun, tahun depannya naik, apakah seperti itu atau tidak? Ya hampir sama sih. Soalnya penggunaannya anak kos juga pasti gitu-gitu aja. Baik. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan ya Bu? Ya paling ada, cuma nggak begitu. Maksudnya masih relatif lah. Ya, baik. Nah, apakah ada kayak kan di sini pasti untuk usaha ibu sendiri kan pasti di pasar itu ada kenaikan harga seperti harga bahan pokok atau seperti itu. Apakah itu mempengaruhi ke usaha ibu atau tidak? Ya iya sih. Mempengaruhi Mempengaruhi. Kadang makan aja ya. Kan sekarang udah mahal kalau beli. Nah, untuk harga sewa kos di kos ibu tuh per bulan atau per tahun ibu? Dan berapa jika per bulan dan per tahun? Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau bulanan kisaran 800 sampai 850. Tapi kalau per tahun ada yang 12 juta. Ya itu tadi tergantung tipe kamarnya ya. Apakah ibu berencana untuk merenovasi kayak menambahkan fasilitas seperti itu atau tidak? Sementara fasilitas sudah memadai. Ya, sudah. Bagi saya maksudnya udah memadai ya. Untuk kebutuhan anak kos udah cukup. Apakah ibu merasa persaingan kan di sekitar UNY dan UGM ini sangat banyak kos-kosan ibu? Apakah ibu merasakan ada persaingan yang sangat ketat? Enggak sih, paling cuma di harga. Oh, di harga ya. Nah, kan ibu kan ada kos-kosan sama usaha jualan seperti ini. Nah, bagaimana cara ibu memisahkan atau menggabungkan pencatatan keuangan antara bisnis kos dan juga penjualan dari usaha ibu? Oh, kalau bisnis kos kan yang megang suami, tapi kalau yang usaha jualan ini yang megang saya, jadi nggak mungkin maksudnya jadi satu nggak mungkin, soalnya udah pegang sendiri-sendiri. Oke.
Seberapa besar sih Bu, kan tadi Ibu memegang usaha yang berjualan ini. Nah, seberapa besar kontribusi pendapatan jualan Ibu terhadap total omset bulanan dari Ibu dan keluarga? Ini yang apa? Yang usaha dagang. Yang dagang ya. Maksudnya disebutin nominalnya atau gimana? Tidak, nggak usah kayak kontribusinya apakah besar Oh atau iya lumayan. lumayan. Bisa buat makan, bisa buat jajan. Nah, untuk kos-kosan itu misalkan ada yang menawarkan harga, apakah ada tawar menaruh atau tidak, Bu? Beberapa sih ada yang menawar, tapi kita harganya flash gitu. Oh, jadi sudah ditentukan ya, tidak berubah. Nah, apakah kan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah misalnya kayak pajak atau perizinan itu mempengaruhi biaya dan profitabilitas bisnis kos-kosan dari Ibu sendiri? Tidak ada ya, Bu. Nah, untuk rata-rata penyewa kos ini dari daerah sekitar Jogja atau dari luar, Bu? Oh banyak yang dari luar kota banyak. Kalau malah yang dari Jogja malah yang sedikit ya. Kebanyakan dari luar kota. Nah, untuk kayak apakah ada tahun yang mempengaruhi di sewa kos seperti kan tahun 2021 dari 2019 itu ada Covid ya, Ibu. Apakah itu mempengaruhi atau tidak? Banget itu soalnya kosong semua. Kan ini ya dirumahkan semua kan. Iya. Jadi anak kos pada pulang. Jadi Bener-bener kosong. sangat mempengaruhi. Jadi itu tahun yang sangat mempengaruhi sekali, Bu. Mempengaruhi Selain banget. itu, apakah ada tahun lagi? Enggak sih, benar-benar yang tahun itu aja. Kalau boleh tahu, Ibu dan suami memulai usaha kos-kosan ini dari tahun berapa, Bu? 2010 ha. Oh, sudah 15 tahun ya, Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sistem pembayaran yang fleksibel kayak harian, bulanan, tahunan, dan bagaimana sistem ini memengaruhi arus kos? Kayak ada pembayaran untuk listrik itu bulanan, tahunan gitu atau harian ke ininya? Ada yang beberapa bulanan yaitu buat ini ya kayak pembayaran listrik kayak gitu. Jadi buat kayak bayar mbak-mbaknya yang bersihin itu dari kos bulanan. Kalau di kos-kosan ini apakah ada peraturan yang ditetapkan atau tidak? Ada sih, nggak boleh bawa cowok datang misalnya kayak gitu. Misal ada keluarga yang mau datang izin di grup kayak gitu. Kalau untuk ini paling itu aja sih. Nah, itu aja. Yang maksudnya yang spesifik banget gitu. Iya. Nah, untuk dari anak-anak kos sendiri apakah ada yang tidak menaati peraturan tersebut atau semuanya sejauh ini menaati? Sementara ini menaati semua. Bersyukur ya semoga nggak ada problem soal ini ya anak Iya. kos. Nah, mungkin ini sudah pertanyaan terakhir ya, Bu. Ini saya mau bertanya, bagaimana sih pendapat Ibu terkait perekonomian yang ada di Indonesia? Kayaknya akhir-akhir ini tuh agak sepi ya. Oh iya. Itu aja sih. Dari segi apa, Bu, sepinya? Karena saya jualan ini jadi kelihatan agak sepi gitu. Apa nggak karena saya mungkin jualannya es ya, jadi cuaca juga mempengaruhi ya. Iya. Kalau secara global lah itu ya sebagai ibu saya Ya. Jadi rata-rata yang beli jajanan Ibu tuh anak kos kuliah ya. UGM dan UNY. Iya, bener. Iya. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja wawancara yang kita lakukan dari kelompok 3. Kami berterima kasih sekali kepada Ibu siapa, Bu, tadi? Ibu Yuni. Kepada Ibu Yuni dan suami yang telah bersedia untuk kami wawancara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.